Selamat pagi Oma dan Opa yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ciao. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Fuhuoje Kuaile. Oma dan Opa, hidup kita hanya sementara saja. Jikalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, semuanya sia-sia belaka, karena berlalunya terburu-buru dan sekejap mata. Tetapi jika kita hidup bagi Tuhan, maka hidup kita menjadi berarti. Oma dan Opa, kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menyembuhkan kita, menyucikan kita, bahkan menebus dosa kita, sehingga kita mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal. Senchen ai zhi, bei zheng wei Yesu, jiang shi ai ren, se cui zhi bi, shen zhi shen mi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh mempunyai kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati menebus dosa kami di kayu salib. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh cacat dan dosa. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan
menyucikan keberadaan diri kami dengan darah anak-Mu yang tertumpah di kayu salib, sehingga pada hari ini kami boleh sungguh menghampiri tahta suci Tuhan untuk memuji, memuliakan, dan menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami juga akan belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami yang sementara ini tidak sia-sia, karena kami mau hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus ke tengah persekutuan kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga setiap kami, Oma dan Opa, yang mengikuti ibadah persekutuan merayakan Hari Raya Paskah, boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, mari kita hidup bagi Tuhan. Kita mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu puji-pujian kita. Biarlah hidup kita yang sementara ini menjadi berarti karena kita hidup bagi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，今天我要献上一首诗歌，一生献给你， hatiku bagimu。 我与你同定死角。
bertanya dalam hati, mengapa Yesus mati 2000 tahun yang lalu di Kalvari, penuh luka sengsara yang menyayat hati. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, seorang yang biasa menderita kesakitan, seorang yang tidak masuk hitungan. Kita kira Yesus kena kutuk, karenanya dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya kitalah yang harus kena kutuk. Kitalah yang seharusnya dipukul Allah. Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus mati membawa hidup dan keselamatan untuk kita. Oleh bilur-bilurnya Yesus menyembuhkan kita. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Merayakan ulang tahun, begitu bahagia, anak, cucu, semua kumpul, kecuali suami yang udah dipanggil Tuhan. Tapi masih ada cucu-cucu di samping kita dikasih hadiah, kita makan-makan, alangkah bahagianya. Sekarang udah lewat. Sekarang saya sendiri di rumah, sepi, anak-anak kerja, cucu-cucu pada online, sekolahnya sepi ya. Hidup ini rasanya, aduh, susah. Ayat ini rasanya bagus sekali. Coba ayat berapa ya? Oh, Yesaya 46 ayat 4. Coba baca. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Rasanya baru kemarin merasakan digendong mama. Kemudian tahu-tahu aku menggendong anak sendiri. Sekarang udah gendong cucu. Kadang aku sudah tua, lemah lagi. Kakiku sakit lagi. Aduh, sakit banget. Aduh, bosen ya di rumah terus. Kapan sih selesainya pandemi ini ya? Terus menerus sambung menyambung. Covid, Delta, Omikron. Kalau sebelumnya, waktu masih normal,
kita kan bisa ke gereja hari Jumat, ke persekutuan lansia. Hari Minggu ibadah umum, kita ketemu teman-teman banyak. Ada yang lucu, ada yang galak, tapi ada juga yang bisa diteladani loh, seperti Tante Liana itu, karyanya luar biasa. Patut ditiru ya teman-teman. Kalau sekarang Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu terus di rumah, paling jalan-jalan, masuk rumah, keluar rumah, masuk lagi, paling sasarannya ke dapur yang jadi hiburan buat makanan yang sesuai selera kita, ya. Jadi mikir nih, untuk apa ya hidup seperti ini? Something to live for something. Suatu hari bila hatimu kecewa, suatu hari bila kau mau menyerah, suatu hari bila kamu kesepian, suatu hari bila tiada jalan, hari itu harus teguhkan hatimu. Hari itu harus cinta dirimu. Hari itu ada kasih menantimu. Hari itu jangan pernah menyerah. Pada Allah dalam dunia ini, Dia cintamu mau menolong. Dunia ini meski sepi, kasih-Nya sanggup menghiburmu.
bunga melukar, malam gelap mendampingimu, kasihnya sertamu selamanya. Aduh, setelah mendengarkan lagu, aku teringat ada ayat Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ayat ini begitu indah. Kita tetap seperti burung raja wali. Kita berlari tidak menjadi lelah. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Tuhan telah mati dan bangkit untuk kita. Ayat Roma 14 ayat 9 ini bunyinya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi ya, saya bacakan, saya ulangi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalam
Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian di GPMRI, khususnya di Komisi Lansia. Kita akan merenungkan sabda Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong sehingga kami dapat mengisi ibadah yang berkait juga dengan Paskah, untuk kami merenung kembali kematian dan kebangkitan-Mu yang harus kami fahami dan juga terapkan di dalam hidup, supaya kami boleh menjadi orang yang bermanfaat dan mendatangkan perubahan bagi kehidupan kami ke depan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus, Allah dan Juru Selamat yang hidup kami mohon. Amin. Saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan berkait dengan satu tema yang berkait dengan Paskah hidup untuk Tuhan, yaitu dari Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Namun saya akan tekankan di ayat yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Ibu Bapak dan AIAP yang saya kasihi di dalam Tuhan, khususnya yang terus dengan sukacita berjemaat di GPMRI. Hari ini mungkin berselang beberapa waktu lalu baru saja kita mengikuti ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Dan hari ini ada Komisi Lansia yang akan mengisi makna sebuah dampak karya Kristus sehingga kita boleh hidup bagi Tuhan. Apa sebenarnya yang ingin kita dapatkan di sini? Saya menjadi teringat akan beberapa kutipan yang saya ambil. Sebut saja Anais Nin. Anais Nin itu adalah seorang pujangga Amerika yang hidup di awal abad 20, 1903 tepatnya, dan meninggal pada tahun 1977. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan begini, bahwa saya menunda kematian dengan hidup, dengan menderita, dengan kesalahan, dengan beresiko, dengan memberi, bahkan dengan kehilangan. Jadi dengan kata lain, Nin itu mau menggarisbawahi, kalau sampai hari ini kita belum mati dan kita harus hidup, maka hidup itu sebenarnya lebih berisi kepada penderitaan, kesalahan, beresiko, dan juga berbagi dan kemungkinan kehilangan. Nah, apa yang bisa kita maknai untuk hidup bagi Tuhan atau hidup untuk Tuhan itu? Seperti apa? Jadi kalau mengikuti Anais Nin, dia mau mengatakan kita ditunda kematian karena memang belum mati secara fisik. Lalu kalau kita hidup, hidup untuk apa? Nah, akhirnya dia mengatakan ya kita hidup mungkin dengan menderita, dengan kesalahan. Artinya kita bisa mengatakan yang orang salah paham dan akhirnya disalahkan. Dengan beresiko seperti apa yang juga kita alami beberapa waktu lalu, dan mungkin Ibu Bapak juga tahu bagaimana seorang YouTuber ya yang coba menegakkan keadilan, menegakkan hukum begitu ya supaya hidup damai di negeri ini, dia dianiaya. Ade Armando. Dengan kata lain dia memberikan hidupnya, dia beresiko, dia kehilangan hampir nyawanya. Kenapa? Karena dia tahu kalau hari ini dia sudah memasuki usia yang ke-61 hampir, itu bukan untuk disia-siakan, tetapi diberikan sebuah manfaat bagi negeri ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ketika kita sadar dari Anais Nin itu, kita jadi teringat akan apa yang disebutkan oleh seorang Perdana Menteri Inggris. Ya, Perdana Menteri Inggris yang lahir di abad 19 dan meninggal di abad 20. Tepatnya November 1874 dia lahir
dan Januari 1965 dia wafat. Jadi panjang sekali umurnya. Kalau saya hitung-hitung, dia berumur 26, 80, 91 tahun. Hebat ya, hampir 1 abad, 91 tahun. Dia bilang apa? Dia bilang begini, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Jadi kalau memang kematian Kristus yang tadi kita baca membuat saudara dan saya yang harusnya mati menjadi hidup, maka seharusnya kita juga memberikan kehidupan yang baru itu sehingga ada kehidupan bagi orang lain yang Anaisnin itu mengatakan kita tertunda mati bukan untuk menyia-nyiakan waktu, tetapi mengisi waktu supaya berdampak dan orang lain mengalami hidup. Hebat ya. Jadi Winston Churchill itu mengingatkan bahwa kita bisa membuat sesuatu menjadi hidup untuk apa yang kita sudah dapat. Dan membuat sebuah kehidupan yang kita rindukan bagi Allah dengan apa yang kita bisa beri karena kita sudah mendapat. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya disitulah inti yang Paulus mau katakan ketika dia mengatakan di dalam Galatia 2 tadi. Dia mengatakan di ayat yang ke-19 bahwa dia mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Karena memang dia itu pembela Taurat, dia ahli Taurat, orang Farisi yang menjaga ketat hukum itu untuk dilaksanakan supaya orang yang melakukannya dibenarkan di hadapan Allah, maka dia menjaga luar biasa. Tapi akhirnya dia mengatakan dia mati untuk hukum Taurat dan oleh hukum Taurat. Jadi bisa sia-sia ya, sepertinya mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Dia tidak tanggung-tanggung untuk membunuh atau lebih tepatnya mengizinkan membunuh Stefanus yang mengatakan orang boleh dibenarkan hanya karena iman, bukan melakukan Taurat. Dia marah besar. Tapi akhirnya dia sampai dalam permenungan ketika dia mengerti tentang Yesus yang memberikan hidupnya supaya dia juga membuat sebuah kehidupan baru yang disebut gereja. Bagaimana ceritanya? Dia mengatakan dia sudah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah yang bisa disamakan bahwa dia telah disalibkan bersama Kristus. Jadi singkat cerita bahwa hidup Paulus itu mirip seperti Anaisnin tadi katakan, bahwa saya menunda kematian itu dengan hidup, dengan menderita, dengan kesalahan, dengan berisiko, dengan memberi, dan mungkin juga dengan kehilangan. Itu Paulus. Jadi dia tidak menjadi gentar lagi. Tahu dari mana? Oh, dia mengatakan dia beberapa kali mengalami karam kapal, dipukul, ya, dianiaya, dikejar untuk dibunuh, dan seterusnya. Tetapi oleh karena hidup dia untuk menjadi berkat bagi orang lain, dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Kenapa? Karena tadi di ayat 19 dikatakan bahwa kalau aku hidup untuk Allah, berarti aku telah disalibkan dengan Kristus. Berarti ujung hidupku akan mati dong, resikonya iya. Dan dia siap itu ibu bapak. Berapa di antara kita yang sudah menyiapkan diri menerima berita Paskah dan bertekad untuk hidup bagi Allah itu atau bagi Tuhan itu? Pasti beda-beda. Hidup untuk Tuhan mungkin hanya sekedar datang di persekutuan. Oke juga. Bisa memberikan persembahan. Oke juga. Bisa ikut perlawatan dengan hamba Tuhan dan juga penginjil. Oke juga. Tapi ketika kita bisa memberikan hati yang penuh syukur supaya hidup ini berdampak bagi sesama, itu lebih dari oke. Maka kita perlu menjadi tahu bagaimana rahasianya sehingga kita bisa seperti Paulus ketika dia mengatakan, namun yang aku hidup sekarang ini bukan lagi hidup berpusat pada diri saya, tetapi kepada Kristus. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, katanya. Dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ketika Paulus itu membuka rahasianya, kenapa dia sampai mempunyai tekad seperti itu. Mirip seperti Churchill mengatakan, bahwa kita membuat sebuah kehidupan dengan apa yang kita dapat, dan kita membuat, membuat sesuatu yang hidup dari apa yang kita dapat, dan membuat sebuah kehidupan dengan apa yang kita beri. Paulus menjadi sadar bahwa dia punya keberanian itu bukan karena hidup berpusat pada dirinya, tetapi oleh karena iman kepada Yesus Kristus anak Allah yang mengasihi dia. Dan yang dikatakan menyerahkan dirinya untuk Paulus. Luar biasa. Mengetahui bahwa Yesus mati dan bangkit sehingga ada Jumat Agung dan Paskah yang baru saja kita rayakan bersama, itu hebat. Tetapi ketika kita tahu bahwa semua pengorbanan Kristus adalah wujud kasih karunia yang membuat saudara dan saya hidup untuk membagikan kepada orang lain supaya mereka juga hidup. Itu sebuah ajakan. Apa yang dimaksud dengan hidup untuk Tuhan? Kalau begitu, kita harus menyiapkan diri baik-baik supaya hidup kita menjadi berguna, berdampak. Saya ingin mengutip satu bagian lagi, apa yang dikatakan oleh Samuel Ullman. Samuel Ullman ini seorang pujangga Amerika yang hidup di tahun 1840 dan meninggal pada tahun 1924. Ya. Lahir April 1840 dan wafat Maret 1924. Lumayanlah, umurnya hampir 84. Kurang 1 bulan. Apa yang dia katakan? Dia bilang seperti ini. Nobody grows old merely by living a number of years. We grow old by deserting our ideals. Years, katanya, may wrinkles the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Kira-kira begini yang dia maksud. Tak seorang pun menjadi tua hanya dengan menghidupi sejumlah tahun. Kita menjadi tua dengan mengeringkan ide-ide kehidupan. Dia bilang begitu. Dan tahun-tahun mungkin mengerutkan kulit kita sehingga keriput. Karena udah mulai tua, jadi mulai keriput dan gak kenceng. Saya pun sudah kelihatan seperti itu, ibu bapak. Padahal baru masuk 63 umurnya. Sudah mulai keriput, ini sudah mulai ngondoi-ngondoi gitu ya. Jadi dia katakan bahwa tahun-tahun yang kita lewati dengan hidup mungkin mengerutkan kulit-kulit. Tetapi menyerah kepada hasrat atau antusias itu mengerutkan jiwa. Jadi dengan kata lain, Samuel Ullman itu mengingatkan kita, bolehlah kulit mengkerut karena umur. Tapi pada waktu antusias kita untuk hidup berbagi-bagi sesama, karena dia sudah memberikan hidup bagi kita, itu akan membuat kerut jiwa kita. Di dalam dunia medis, segala alat organ vital kita yang berkerut sering disebut dengan pengerasan. Ada pengerutan di hati disebut dengan sirosis. Serem kan? Tidak ada orang yang mau kena sirosis karena hatinya mengecil keras. Kulit pun begitu. Mengerut keras, pecah, jelek jadinya. Lah, kalau kulit masih oke karena umur. Tapi kalau jiwa mengkerut menjadi kerdil dan pecah, tidak berguna karena mau melakukan apapun selalu ada alasannya. Udah tua, ini bagian anak muda. Padahal waktu muda bilang, belum waktunya lagi bangun karir. Itu manusia. Jadi kalau hari ini kita sebagai orang tua yang boleh berbagi kepada orang lain, khususnya generasi anak, mantu, cucu, dan bahkan mungkin ada yang buyut atau cicit, kita harus bersyukur. Karena dia masih memberi kesempatan sesuai dengan yang tadi saya kutip Anai Senin.
sebagai pujangga Amerika yang hidup di 1903 dan meninggal 1977. Dia mengatakan, aku menunda kematian dengan hidup, dengan menderita, dengan kesalahan, dengan beresiko, dengan memberi atau dengan kehilangan. Aku tidak menyesal. Karena dengan aku bisa melakukan itu semua berarti aku masih hidup, belum mati. Itu yang disebut dengan penundaan kematian. Ketika engkau dan saya hidup untuk Tuhan, itu berarti ada penundaan karena memang tidak langsung mati ketika kita percaya kematian Kristus di kayu salib sebagai kasih karunia yang menghidupkan kita. Tidak serta-merta kita juga disalib, tetapi kita menyalibkan segala cita rasa yang mengganggu perjalanan panggilan kita. Saya mau Tuhan untuk melayani Engkau baik-baik. Dan hari ini aku ikhlas karena aku tahu ketika aku membuat sesuatu menjadi hidup, itu semua karena apa yang aku dapat. Dapat apa? Dapat kasih karunia yang harusnya mati karena dosa menjadi hidup bagi Allah. Lah kalau sekarang sudah hidup karena mendapat, sekarang kita memberi. Supaya terjadi komunitas yang mengalami kehidupan bagi Allah. Dimulai dari siapa? Dari hati yang bersyukur. Siapa orangnya? Ibu Bapak di Komisi Lansia GPMRI. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia mau melibatkan kita. Meskipun kita sudah punya umur barangkali. Enggak apa-apa. Kita menjadi mengkerut kulit, wajar. Tapi jangan menyerah katanya. Dengan hasrat melayani Dia sebagai antusias. Karena dengan hilangnya itu, jiwamu untuk memuliakan Tuhan menjadi mengkerut. Hati-hati. Jadi kalau begitu, biarlah kita mengisi Paskah yang memuliakan Tuhan ini untuk selalu menjadi alat berkat yang menyenangkan Dia dengan mengatakan, Tuhan aku di sini. Bahwa kalau sekarang aku boleh hidup, itu adalah kasih karunia Allah melalui kematian Kristus. Dan hidupku itu bukan lagi bertumbuh pada diriku, tapi di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menjadikan kita alat berkat-Nya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan sertai orang tua kami yang beribadah di Komisi Lansia GPMRI. Berkati mereka semua dengan juga tim hamba Tuhan, baik hamba Tuhan pendeta maupun penginjil, supaya mereka juga bersama-sama berbagi kehidupan untuk mendampingi, sehingga mereka juga boleh terberkati dengan segala kelengkapan untuk menjadi alat berkat Tuhan. Tolong kami semua karena kami tidak sekedar merayakan ibadah Paskah tahunan, sekedar mengerti tentang Jumat Agung, Kristus mati, Minggu Paskah, Kristus bangkit, sesudah itu selesai. Namun sekarang kami mendapatkan itu adalah dampak dari seorang Paulus yang tahu kalau dia tidak menjadi mati karena melihat Tuhan, itu berarti dia akan hidup. Dan hidup bukan lagi bersumber pada dirinya, tapi bersumber melalui iman kepada anak Allah yang mengasihinya, yang hidup di dalamnya, dan menyerahkan nyawanya untuknya, supaya banyak orang mengenal Kristus. Kami juga mau, supaya kami yang tertunda dari kematian boleh hidup meski menderita, meski mungkin kehilangan, mungkin harus terus memberi, dan kami tahu itu adalah bagian dari kehidupan yang memuliakan Engkau. Maka kami mau ya Tuhan, supaya kami tidak kehilangan antusias untuk memuliakan dan melayani-Mu. Hidup untuk Tuhan, itu berarti kami mati bagi segala dosa, karena sesungguhnya kami sudah mati bersama Kristus yang tersalib, supaya kebangkitan-Mu membuat hidup yang memuliakan Allah selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkenan mendengar seru doa kami.
Karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oma dan Opa, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita. Oma dan Opa, mari persembahkan hidup kita bagaikan lilin yang menyala untuk Tuhan, sehingga kehidupan kita yang sebentar akan habis tetap menyala bagi sesama kita, sehingga boleh datang kepada Tuhan Yesus. 主在世家，当我忧患，背负我痛苦，为我过犯钉死十架，牺牲他生命。我虽软弱如羊羔命，尝遍荆棘路。 主人用爱感动吸引我，若我的生命像一支蜡烛，求主你让我眼为你燃烧，若我的生命像一支蜡烛，我甘心愿意为主燃烧。 Di salib Tuhan menanggung beban dosaku. Tuhan rela mati menggantikan diriku, bagaikan domba jalanku sering tersesat. Kasih Tuhan tetap sertaku. Jika hidupku seperti lilin, ku mohon selalu nyala bagimu. Jika hidupku seperti lilin, ku rela nyala bagi Tuhan. Ku rela nyala bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur atas kesempatan boleh memberikan persembahan kepada Tuhan di Hari Raya Paskah ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan seluruh hidup kami, sehingga kami boleh saling menerangi satu sama lain, dan boleh mengikuti jalan Tuhan, sehingga kami boleh sampai kepada Tuhan setelah masa hidup kami di dunia ini berakhir. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan, atas pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk diri kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan di dalam Tuhan, mempunyai pengharapan akan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan mengucapkan doa kami. Amin.
Selamat berjumpa lagi, AI dan Bapak-Bapak. Mari saatnya sekarang kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami nafas hidup sehingga kami boleh berhimpun saat ini di hadapan-Mu. Kau menaikkan puji syukur untuk hal tersebut ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami ingat bahwa Tuhan beserta dengan kami. Berilah kepada kami para lansia penghiburan-Mu setiap saat supaya kami menghayati, merasakan bahwa Tuhan beserta kami semua. Biarlah kami yang baik yang tinggal sendiri maupun bersama anak-anak, kiranya Tuhan berikan bahwa kami tahu Tuhan tetap menyertai kami di masa tua kami ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perlindungan Tuhan dari penyakit COVID. Biarlah kami dihindari dari penyakit COVID. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kami sehingga kami bisa mendapatkan booster, dan dalam keadaan tersebut Tuhan kami bisa terus sehat dan menikmati akan berkat Tuhan. Biarlah penyakit COVID ini bisa berlalu masanya, dan berilah kepada kami kemampuan untuk kami bisa berhati-hati ya Tuhan, agar kami bisa tetap menjaga diri supaya kami terlindungi dan tidak terkena COVID. Kiranya Tuhan beri kami kemauan, kesungguhan untuk melindungi diri kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi Oma Opa, Pak Me, AI, Asuk yang juga kurang sehat. Istimewa kami ingat di sini. Biarlah Tuhan berikan pertolongan kepada rekan-rekan kami lansia. Kami ingat Pak Hendra Yusnandar juga kena stroke, tapi Tuhan masih bisa berikan dia kesempatan untuk berjalan walaupun ada kesulitan. Berdoa untuk Bapak Tan Wei Chin, Yohanes Ate, Tuhan berikan dia kesehatan, biarlah rencana pengobatannya itu berjalan dengan baik, supaya Tuhan pada waktunya dia bisa mendapatkan pengobatan tepat waktu. Kami ingat juga yang lain-lainnya Tuhan. Istimewa saat ini kami berdoa untuk Ko Acing, Tuhan berikan dia kekuatan hati, Tuhan berkatilah akan obat-obatan Ko Acing, dokter yang mengobati, kiranya Tuhan berikan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan bagi Ko Acing. Kami bersyukur untuk peran Ko Acing di usia lanjut yang memberikan pimpinan, memberikan pengaturan semua sehingga kami bisa berkumpul dari waktu ke waktu sampai tahun ini. Juga untuk yang lain-lainnya Tuhan, yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kalau ada yang kurang sehat, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka, ya Bapa, untuk bisa dipulihkan kesehatannya. Kami tahu di usia sekarang kita ini, kami memang sering menghadapi kondisi yang kurang sehat. Karena ya Tuhan, dalam saat sekarang ini, kami saling doa-mendoakan, mengajukan permohonan, dan kami berdoa supaya di usia kami sekarang ini, kami tambah mengenal Tuhan, mengenal perlindungan, mengenal akan anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya di hari-hari tua kami ini semakin mengasihi Tuhan, karena kami tahu nanti suatu saat kami akan kembali ke rumah Bapa, perjumpaan yang bersuka cita. Sekarang kami masih di bumi, berilah kami penghiburan, berilah kami perlindungan kami mohon, dan terima kasih untuk usia indah ini, di mana kami bisa berkumpul dari waktu ke waktu, saling sapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Tuhan, terima kasih. Demikianlah kami menaikkan doa syafaat ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan berdoa Bapa kami dan menaikkan pujian Bapa terima kasih.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, ibadah Paskah kita pada hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Oma dan Opa, dan Oma dan Opa boleh selalu hidup bagi Tuhan, sehingga hidup Oma dan Opa berarti. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.